Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan Sapaan Gembala. Renungan saat ini didasarkan dari Matius 9 ayat 18 hingga ayat yang ke-26. Bagaimana kabar Bapak Ibu saudara-saudara? Baik-baik bukan? Saya harap Bapak Ibu saudara-saudara selalu merasakan kehadiran Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Hampir setiap kali kita mendapatkan sapaan, entah itu dari keluarga kita, dari saudara kita, dari teman, dari sahabat, dan senang rasanya kalau kita mendapatkan sapaan. Gereja yang ramah, gereja yang hadir dan menyapa, memberitakan kabar sukacita dalam kehidupan umat Tuhan. Bukan hanya di hari Minggu, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari. Kisah kepala rumah ibadat dan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya menunjukkan betapa Tuhan Yesus itu orang yang ramah. Ketika kepala rumah ibadat datang kepada Tuhan Yesus, "Anakku perempuan baru saja meninggal, datanglah dan letakkan tanganmu ke atasnya, maka dia akan hidup." Yesus pun bangun, mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu juga ada perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dia berpikir dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh." Ketika Yesus tahu pergumulan dan penderitaan yang dialami perempuan itu, Tuhan Yesus menyapa, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mujizat terjadi karena keramahan Tuhan Yesus melalui kehadirannya dan melalui sapaannya. Kekuatan kehadiran dan sapaan yang tulus ternyata bisa menghangatkan dan menggembirakan. Hari ini secara khusus kita merenungkan kekuatan sebuah sapaan. Di dalam realitas kehidupan ini, begitu banyak orang menghadapi persoalan, kesulitan, pergumulan yang dapat menggoncangkan kehidupan kita. Setiap persoalan yang menggoncangkan kehidupan, orang membutuhkan pendampingan, kehadiran dari orang-orang terdekatnya agar dia mendapatkan kekuatan peneguhan, agar mendapatkan kelegaan sehingga mampu menghadapi kenyataan hidup. Oleh sebab itu, gereja dipanggil dalam keramahan untuk hadir dan menyapa umat Tuhan. Bagaimana dengan kehadiran kita selama ini? Lebih banyak memberikan kegembiraan, penguatan, peneguhan, atau justru membuat orang tidak nyaman, merasa dirongrong, merasa gelisah? Bagaimana kata-kata kita menyejukkan suasana atau memecah belah relasi yang ada, mengendorkan semangat, membuat dia patah? Bagaimana dengan SMS atau komentar-komentar kita di dalam WhatsApp?
lebih menyejukkan atau memperkeruh kebersamaan. Dengan sapaan yang ramah, maka orang akan disejukkan, disegarkan, mendapatkan damai sejahtera. Dengan sapaan yang ramah, maka berkat Tuhan itu akan hadir. Jika kita sedih, murung, putus asa, kita akan merasa terhibur. Kita mendapatkan kekuatan. Sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil hadir sebagai Kristus yang hidup di tengah-tengah umatnya, yang menyapa umatnya. Sapaan kasih Allah akan tetap hidup dan menjadi kekuatan bagi kita, memberikan harapan baru bagi kehidupan umat manusia. Sapaan kasih Allah hendaknya menjadi penyejuk, penyemangat bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Marilah kita menjadi gereja yang hidup, gereja yang ramah, gereja yang hadir dan menyapa. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami sebagai gereja Tuhan. Kami rindu menjadi gereja yang ramah. Kami boleh hadir dan menyapa pergumulan umat. Berikan hikmat pimpinan kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga kami selalu menghadirkan shalom. Tuhan, tolong kami. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi pergumulan yang berat. Mari Tuhan hadir dan sapalah mereka melalui anak-anak-Mu, ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.